Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, semua pemirsa all over the world who are streaming today. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, menyambung yang lalu bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia melalui rahim seorang manusia. Kelahirannya rupanya membuat gejolak besar di dunia, ya. Kita kalau memikirkan tentang Yesus, kok cuman Yesus yang dianiaya, yang dihujat, yang namanya jadi nama hujatan. Kita kaum minoritas kita sering sekali yang namanya gereja dibom lah, ya, ditutup lah dan sebagainya. Kenapa Yesus? Kenapa Kristen? Kenapa Kristus? Kristen adalah Kristus kecil. Kenapa kita? Jadi rupanya kedatangan Yesus di dunia dan waktu dia lahir di dalam hidup kita membuat gejolak yang luar biasa di dunia. Ada gejolak yang tidak baik, kebanyakan yang tidak baik yang terjadi di dunia yang harus diwaspadai, yang ternyata semuanya timbul dari hati. Katakan dari mana? Dari hati. Ya, itu sebabnya kita akan baca dulu, penting sekali Amsal 4 ayat 23 untuk mengingatkan kepada kita agar kita menjaga hati. Ini ayat pokok yang saudara harus ingat terus, yang menjadi landasan dari firman hari ini dan seterusnya. Bersama-sama kita membaca 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan jagalah hatimu dengan apa? Segala. Nggak cuma hati-hati yo, nggak cuma gitu, tapi seluruhnya, segala, semua kewaspadaan. Kenapa? Karena hati adalah sumber kehidupan. Hati adalah the spring of life. Bayangin saudara, sumber hidup ada di hati. Sumber hidup adanya, letaknya di hati. Kita harus menjaga sungguh-sungguh hati kita. Kehidupan kita, cepat mati, umur panjang, letaknya di sini karena sumbernya di dalam hati. Anyel terus, ya. Nggak sabar, marah terus, nangis terus, ya. Nggak ngampunin terus. Hatinya jadi sakit, hatinya lemah. Sumbernya bukan sumber yang baik yang dikeluarkan, tapi sumber penyakit. Seluruh dunia ini mengalami heart issue, mengalami masalah hati. Seluruh dunia. Perang yang terjadi, yang dikatakan hampir perang dunia ketiga antara Rusia dan NATO dan mana lagi, ya. Sumbernya di hati, masalah hati,
yang menghalangi kita dari panggilan menjadi manusia seperti apa yang Tuhan dan kita sendiri inginkan. Ya, jadi hati dibuat tidak enak supaya seseorang terhalang, terhalang dari panggilan. Dengan semua masalah-masalah yang ada, iblis berusaha untuk menghalangi manusia supaya manusia tidak memenuhi, menggenapi panggilannya. Yang kedua, yang sebenarnya kita tahu mana yang benar yang harus dilakukan, tetapi kita terhalang karena masalah hati. Harusnya melakukan yang benar, tetapi terhalang dari panggilan untuk melakukan yang benar. Dan yang harusnya tahu benar, harus melakukan kehendak Bapa yang sempurna. Nah, ini kalau sudah kita kesandung masalah hati, maka kita terhalang untuk melakukan hal-hal ini. Panggilan, melakukan yang benar, melakukan kehendak Bapa dan yang sempurna. Kita perlu mewaspadai hati kita, karena disitulah the spring of life. Di dalam Roma 7 ayat 21 sampai 25 atau 26, saya akan cepat membacakannya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, kok yang jahat itu malah yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, batinku. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Paulus berkata, di dalam tubuhku, ya, hati itu ada di dalam tubuh. Dia berjuang. Dia ingin melakukan panggilannya, ingin melakukan yang benar, ingin melakukan kehendak Bapa yang sempurna, tetapi tubuh, anggota tubuhnya, termasuk hati ini, ya, ini kok berlawanan terus. Saudara ingin melakukan yang baik, tapi kok yang buruk, ya. Saudara ingin ngomong, tapi kok, aduh, gak usah lah, aku banyak kebutuhan, ya. Saudara ingin ngampuni, deloi rupane anyel ras. Masalah hati, anggota tubuh saudara berlawanan terus.
harus hati-hati. Paulus berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari keadaanku ini, dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah karena ada Yesus datang ke dunia, karena Yesus menebus kita. Dalam Dia ada harapan. Ya. Nah, kita akan balik kepada bagaimana Yesus itu datang yang rupanya membuat gejolak di antara manusia. Nah, sekarang ada 3 macam golongan manusia di dunia yang bereaksi terhadap kedatangan Yesus, ya. Golongan pertama, waktu Yesus datang, kita masih tetap bicara mengenai hati. Waktu Yesus datang, ada yang nggak suka. Tipe Herodes. Yesus datang, dia iri, dia menolak Yesus, dia menyerang Yesus, dia ingin membunuh Yesus. Ya, dalam dunia ini, waktu Yesus datang ke dunia, ada gejolak seperti ini. Orang berusaha untuk membunuh Yesus, mateni orang-orang Kristen, bunuh apinya, dianiaya, suruh menyangkal Yesus. Begitu luar biasa penolakan terhadap Yesus, gejolak terhadap Yesus. Ada buku jadi bestseller di New York, judulnya Oh Jesus, Jesus. Let's pretend get rid of Jesus. Let's pretend like He's not real. Let's do all these other things. Artinya, judulnya buku ini menjadi buku terlaris di New York. Judulnya Oh Yesus, Yesus. Mari kita pura-pura menyingkirkan Dia. Mari kita pura-pura memperlakukan bahwa Dia itu gak ada, gak real. Mari kita melakukan hal yang lain saja. Itu jadi buku terlaris. Coba, Yesus ditolak di mana-mana. Kedatangan Yesus, kelahiran Yesus membuat gejolak di dunia. Kalau buku di New York jadi bestseller, itu dunia langsung gembor-gembor. Buku laris ini. Kenapa, saudara? Balik lagi, masalah hati. Ya, kenapa Yesus sedemikiannya mau disingkirkan? Ada apa dengan keberadaan Yesus kita? Kita punya Yesus yang spesial, saudara, sehingga dunia selalu melawan, selalu berlawanan, tidak menyukai. Kalau bisa disingkirkan, kalau bisa nggak ada di dunia, kalau bisa nggak eksis, nggak muncul Yesus. Kalau nama Yesus nggak ada, dunia aman buat mereka. Kedua, orang Farisi, tipe Herodes, tipe pembunuh, pemusnah. Tipe ini
tipe Farisi, tipe tidak simpati. Dia tahu, mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem. Mereka tahu, mereka menghitung waktu. Mereka tahu ini saatnya. Mungkin mereka juga melihat bintang yang muncul seperti orang Majus. Tetapi mereka tidak peduli. Heart issue, masalah hati. Entah mereka iri, entah mereka bilang, ya bayi terserah lahir. Kan bayi. Mereka tahu, tetapi mereka tidak mencari dia seperti orang Majus. Buat mereka, Yesus lahir, Yesus mati, darahnya apapun nggak ngefek buat mereka. Sampai sekarang Israel sana banyak orang yang ngejar-ngejar penginjil Kristen. Ya. Mereka lemparin batu kalau ada penginjil-penginjil ngomong tentang Yesus. Nggak ngefek. Ini persis dengan undangan kepada orang-orang yang penting itu loh, yang diabaikan. Waktu seorang raja bikin undangan, ya, lalu dia mengundang orang-orang yang penting, tapi satu alasan, maaf, saya sedang baru beli lembu dan baru saya coba, jadi saya nggak bisa hadir. I'm sorry. Ya. Yang lainnya berkata, oh, saya baru menikah, baru menikmati kebersamaan honeymoon dengan istriku, saya nggak bisa datang. Yang lainnya berkata, oh, saya lagi panen, lagi seneng ini loh, banyak panenannya, jadi saya nggak bisa datang. Nggak ada simpati. Akhirnya Tuhan bilang gini, panggil itu orang-orang yang tidak berguna, panggil yang di jalan-jalan, gelandangan-gelandangan, yang di bawah kolong jembatan, yang tidur di alas kardus, bawa sini. Kadang-kadang kita heran melihat orang Farisi gak punya simpati terhadap kelahiran sang raja, gak ada simpati. Padahal mereka yang tiap minggu membacakan kelahiran Yesus, mereka tiap minggu di bait suci, mereka membacakan nubuatan-nubuatan kedatangan Yesus. Tapi pada waktu Yesus datang, mereka nggak datang, tidak datang mencari, dan malah mereka cilakanya, mereka yang membunuh Yesus. Orang kalau sudah nggak simpati, bisa terjerat kejahatan sedemikian rupa, bisa sampai membunuh. Gak peduli, gak ada simpati. Saudara, bayangkan, dengar baik-baik, bayangkan. Satu hari saudara punya penyakit kronis, jantung, ginjal komplikasi, saudara kurang darah, saudara di titik penghujung kematian. Lalu ada seorang yang berkata, ya udah, saya kasih ginjal saya satu kepada orang tersebut, saya kasih darah saya. Apa yang bisa saya berikan buat orang tersebut supaya orang ini hidup?
Saya mau donor hati, saya mau transplant ginjal, saya mau berikan kepada dia liver saya. Artinya saya mau menyerahkan hidup saya untuk orang ini supaya orang ini nggak mati. Saudara pikir kalau saudaralah yang mengalami penyakit yang mematikan ini, yang hampir saudara ini mati, dan saudara ditolong, apakah saudara akan tidak simpati kepada orang tersebut? Apakah saudara akan cuek-cuek kalau lihat orang tersebut? Well ya, pura-pura nggak ngerti lah kalau orang itu datang. Karena aku pokoknya udah hidup. Lalu saudara pergi ngurusin kehidupan saudara. Banyak orang Kristen yang demikian, tahu bahwa hidupnya sesungguhnya siap masuk ke peleburan api neraka selamanya, jerit-jerit, badan dibakar habis, semuanya tumbuh lagi, habis lagi, tumbuh lagi, habis lagi, nggak ada air, nggak ada istirahat, jeritan selamanya, nyesal selamanya. Tetapi saudara direscue oleh Yesus dengan kedatangannya, dan saudara cuek, nggak melakukan panggilan, nggak melakukan kebenaran, tidak mencari kehendak Bapa dan melakukannya sampai sempurna. Saudara menjalani kehidupan saudara dengan acuh tak acuh, tidak simpati. Saya pada waktu saya Tuhan utus ke Korea, ya, saya sampai di Korea. Ditanya oleh sekolah saya, kamu bayarnya gimana nanti ke depan-depannya, semester kamu, quarter kamu? Saya bilang dengan iman. Hah? Iman? Kamu punya sponsor nggak? Enggak. Sponsor itu apa, saya nggak ngerti. Kamu dikirim gerejamu? Enggak. Oh, lah mereka bingung dong, sekolah kok nggak ada duitnya? Wah, saya juga nggak ngerti. Saya masuk kamar, saya bilang, Roh Kudus, Engkau yang sudah kirim saya ke Korea. Bapak ibuku tidak akan mengirim uang kepadaku, nggak akan. Engkau yang tanggung jawab. Nggak berapa lama, seorang pendeta datang di kantor administrasi. Dia bilang, saya mau lihat foto-foto mahasiswa baru yang dari internasional, bukan yang Korea, karena banyak yang Korea juga di kampus kami. Ditunjukin semua. Lalu dia bilang, saya mau sponsorin ini perempuan dari Indonesia sampai dia selesai gelar master. Saudara bisa tebak siapa yang disponsori? Saya sekolah dengan baik, saya ngejar supaya saya nggak ketinggalan. Dalam 3,5 tahun saya selesai gelar MDiv saya. Lalu saya mau pulang, tapi Tuhan kirim lagi ke tempat lain.
Singkat cerita, saya balik ke Indonesia, saya ngejar panggilan, saya melakukan apa yang benar, saya melakukan kehendak Bapa, dan sekarang sedang lari menuju kepada kesempurnaan. Belum, masih jauh, masih dalam proses. Tapi saya kerja dalam beberapa tahun. Dalam 5 tahun sekolah saya di Amerika memberikan saya gelar alumna itu alumni perempuan ya, alumna terbaik tahun 2005. Saya diangkat sebagai alumna terbaik. Jarang sekali perempuan dapat gelar itu, hanya 1 dan saya nomor 2 berpuluh-puluh tahun. Nah, saya kerja pelayanan, maksudnya bukan kerja itu dalam arti pelayanan. Saya mau ngejar pelayanan. Setelah itu saya sudah, Tuhan percayakan murid dan di mana-mana, buku sudah keluar semua, dan kemudian ada saatnya saya kembali untuk diundang di Korea. Saya datang ke sana, ke tempatnya Dr. Yonggi Cho, berdoa di sana bersama dengan beberapa murid-murid ya. Kemudian ke sana lagi saya diminta untuk khotbah gereja-gereja. Akhirnya saya khotbah. Apa yang bisa saya berikan untuk Korea? Seluruh persembahan khotbah saya kembalikan kepada orang Korea. Saya titipkan di Korea. Saya titipkan di gereja di Korea. Saya bilang, saya hutang sama orang Korea. Saya hutang sama Korea. Hidup saya, sebagian darah saya ini kimchi, gochujang, doenjang jjigae, ya sudah mungkin ya di sini nama-nama makanan itu ya. Dan saya sebagian ini adalah Korea. Jadi saya balik ke sini, saya balik ke Korea, saya ingin balas budi. Apa yang bisa saya berikan kepada orang Korea? Mereka nggak ada yang tahu, tetapi saya balas budi. Kemudian saya datang lagi ke sana. Kali ini saya harus ketemu. Saya tiap kali ketemu ada papa angkat saya. Sampai sekarang kami masih terkoneksi, padahal sudah 28 tahun masih terkoneksi dengan baik ya. Kami masih kirim message berkala. Dia masih kuat, hampir 80. Dia melayani di satu gereja ya. Saya bilang, apa, kita jangan sampai terputus hubungan kita. Kamu belajar email. Aku udah tua, aku tidak peduli. Aku nggak mau nulis surat kantor pos. Kamu belajar email. Wah, kamu itu bikin susah orang tua. Saya mau ke Amerika, kita nggak boleh terputus. Saudara tahu, dia zaman dulu ada warnet ya, warung internet. Dia itu kerjanya tukang jualan jus di pasar. Kalau malam pagi buta jus, moncei kalau malam, pagi di jus, lalu pagi-pagi sudah keliling pasar pakai brobit. Dingin. Ada itunya loh. Lalu dalam kesempatan itu dia pergi ke warnet. Dia bawa Coca-Cola 3. Anak muda, aku tolong diajari buka email gimana. Diajari, angel banget. Diajari orang mudeng-mudeng. Anyel, yang orang warnetnya anyel. Dia nggak usah balik lagi. Nih Coca-Cola. Disogok sama Coca-Cola, nggak disogok. Tolonglah, aku sudah tua, diajari supaya aku terhubung sama anakku. Tiap kali dia ke warnet, dia bawain sesuatu. Nah, di Korea, di Seoul waktu itu cuma 3 warnet. Jadi kemana-mana 3, kalau orang
tanyel sama dia ya nggak bisa gitu. Jadi dia harus bawa jus, bawa Coca-Cola. Sampai dia ahli, dia nggak jual jus lagi, tapi dia jadi reporter di gereja-gereja. Pemasukannya besar. Yang lain belum set up internet gereja, dia diundang untuk set up. Disuruh bikin macam-macam tayangan-tayangan, dia diundang di mana-mana. Satu kali saya datang, dia bilang, "Jia ya," dia panggil saya Jihe, Pak Jihe, namanya dia Pak, saya dikasih nama Jihe, artinya hikmat. Jia, aja saya duduk sini. Aku mau melakukan sesuatu, tapi kamu jangan tolak. Apa ini? Apa ya? Karena kami suka berantem. Dia orang keras. Saya kadang-kadang ngeyel. Ya. Lalu dia bawa ember air hangat. Dia bawa handuk. Dia suruh saya duduk. Lalu dia berlutut. Dia cuci kaki saya. Dia bilang, "My daughter, anakku perempuan, kamu anakku, tapi kamu adalah guruku. Aku basuh kakimu. Kalau bukan kamu yang paksa aku untuk email, aku nggak seperti ini. Derajatku sekarang terangkat. Aku jadi jangnonim yang terkenal di Korea." Wow. Jadi tiap kali saya ke sana, saya selalu ketemu dia. Dia sayang sekali sama saya. Dia bilang, "Saya punya anak 3 cowok semua. Dari dulu saya pengen anak perempuan, tidak dikasih Tuhan. Ternyata Tuhan kasih kamu." Saya kali itu datang, saya bawa bongkoan $100 setebel ini. $100 itu satu lembar itu $100 adalah 1.500.000. Saya bawa tebel. Apa ya? Saya kasih pada dia. Oh, dia nangis. Apa balas saya? Saya tidak boleh tidak simpati, gak boleh gak punya hati. Satu kali saya datang lagi ke Korea, saya udah beberapa kali ya datang ke Korea. Kali ini saya bilang, "Apa? Carikan gereja sponsor saya. Kayaknya di subway kereta bawah tanah kalau keluar nomor ini namanya ini. Aduh, kamu selalu bikin sulit. Lah kalau nggak sulit, ya aku cari Dewi So. Namanya ini, gerejanya ini, gereja Metodis. Saya ingin berterima kasih kepada pendeta saya yang sponsorin saya selama 3,5 tahun. Akhirnya ketemu, saya datang, langsung kami naik kereta bawah tanah, sudah janjian, dan saya ketemu beliau. Ini dia orangnya. Itu istrinya, dan masih kuat, masih hidup, masih gak berubah, sama seperti dulu. Yang pakai kacamata sebelah sini, ini adalah ayah angkat saya. Jangnonim, Pak Domyun Jangnonim, Pak Moksanim. Ini adalah pendeta sponsor saya. Istrinya masih kenceng, pipinya mendul-mendul. Saya bilang, "Ayo Sumida Moksan, saya ini bisa sampai sekarang karena Moksanim, Bapak Pendeta. Kalau tidak disponsori, saya nggak bisa sampai sekarang seperti ini." Saya bilang, saya ceritain pelayanan saya. Semua jiwa-jiwa yang saya dapatkan, saya persembahkan kepada Moksani. Oh, dia tahan air mata. Dia tahan air mata, dia bilang, "Medli, Medli,
Dia nggak banyak bicara. Istrinya ternyuh. Kami ngobrol banyak. Besoknya dia bilang, aku pengen ketemu kamu lagi. Aku ajak jalan-jalan. Kami pergi ke perbatasan Korea Utara. Ya, saya dibawa ke tempat yang paling enak, seperti dulu, restoran yang paling enak. Dia sayang banget sama saya. Dia nggak banyak bicara, nggak bisa bicara dia hanya Madeline. Ya. Mungkin apa bilang bapak saya bilang, mungkin yang disponsorin cuma kamu yang kembali yang berterima kasih. Kamu seperti salah satu dari 10 orang kusta yang disembuhkan kamu kembali. Ada simpati. Dia begitu sayang kepada saya. Kemudian dia mendoakan saya. Saya menangis. Iya foto terakhir. Lalu gerejanya besar, 1.500 jiwa. Masih kuat. Mungkin umurnya hampir 90. Lalu saya bilang, apa? Sekarang antar saya ke sekolah saya dulu. Saya mau kasih kesaksian. Saya mau berterima kasih atas sekolah yang telah membesarkan saya. Saya bisa jadi gini karena orang-orang di balik layar. Orang yang gak pernah pamrih. Gak tahu saya seperti orang Farisi. Pasti banyak kesaksian. Kemarinnya kami mengadakan Natal hamba-hamba Tuhan. Lalu saya ini mengundang orang-orang yang mengasihi saya, yang mempercayakan tempat itu untuk saya urus. Saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu, datanglah ke tempat Natal kami. Mereka bilang, sudahlah, kami sudah tua. Oh jangan, ayolah datang, gampang beres. Tiket PP saya urus semua. Saya minta fotokopi KTP. Hotel saya bookingkan semua. Mau hotel yang mana? Saya kasih pilihan. Ini hotelnya ini begini-begini. Ini kelebihannya gini-ini, kekurangannya gini-gini. Ini juga gini. Nggak usah kata mereka. Jangan, kami rindu, kami mengasihi Bapak Ibu. Mereka diem aja. Sekali lagi, marilah Bapak Ibu, datanglah. Mereka berkata, ya. Sampai ketiga kalinya saya bilang datanglah. Kirim saja KTP-nya, kami urus semua. Mau butuh bisnis kelas, kalau butuh saya akan belikan bisnis kelas. Mereka berkata nggak usah bisnis kelas. Ya sudah, kalau begitu saya akan belikan. Dan akhirnya kami belikan. Dan tim saya mencarikan agen untuk nolongin mereka supaya mereka tinggal duduk di pesawat. Semua bagasi, check-in, apa-apa semua diurus. Ya. Akhirnya kami welcome mereka. Mereka mau.
kami set semuanya yang terbaik. Mereka tinggal lenggang nanggung, tinggal bawa koper, tinggal naik mobil, tinggal duduk makan, kami urus semua. Ya. Lalu mereka datang. Saya terharu. Saya sangat terharu. Mereka datang, kami sediakan makanan di hotel, sudah suasana dingin, kami sediakan buah-buahan yang mereka suka, bakpao yang mereka suka, makanan yang mereka suka, teh dari Eropa yang saya sajikan, lalu foto dan gambar mereka welcome. Mereka masuk kamar kaget, mereka terharu. Waktu mereka datang disambut sedemikian rupa, mereka terharu lagi. Kami sediakan makanan yang banyak kesukaan mereka dan juga teman-teman yang mengasihi mereka. Mereka geleng-geleng. Mereka datang lihat rumahnya, mereka terharu nangis. Hari-hari kami jamu. Makan siang dengan teman-temannya 11, kami sediakan semua, kami keluarkan uang semua. Hari berikutnya kami bawa, ayolah kita ke kafe terbaik. Kami bawa ke kafe. Lalu ini foto Natalan kami. 120 hamba Tuhan hadir. Dan kami bersyukur untuk itu. Mereka sukacita banget. Lalu sebelum pulang, pengen oleh-oleh apa? Kami belikan, dibungkus baik-baik dengan styrofoam. Lalu sebelum pulang, kami pesankan restoran yang miliknya selebriti, artis terkenal. Harus booking dulu. Makanan terbaik. Mereka sampai begini, kami sangat puas. Kami nggak bisa ngomong apa-apa. Saya kasih hadiah yang terbaik buat mereka, mempermudah hidup mereka setelah itu. Dan kemudian setelah itu kami antar mereka ke bandara. Dijemput lagi oleh agen yang sudah nyiapin semua. Mereka tinggal duduk. Mereka diurus semua, tinggal naik pesawat pulang. Saudara nggak ngerti berapa yang mereka akhirnya transfer ke kami. Nggak mikir untuk ditransferin. Tapi saya berusaha untuk tidak cuek, tidak simpati. Mereka telah memberikan hidup mereka kepada saya. Orang-orang yang telah berjasa. Saya berusaha sedemikian mungkin peduli, gak diem-diem. Saya bersyukur kita belajar hari ini. Ada orang seperti Farisi, Saduki, ahli-ahli agama yang gak peduli dengan kebaikan Yesus, kedatangan Yesus, melangsung. Yesus itu yang menolong mereka untuk mereka dapat hidup kekal. Mereka gak peduli. Gak ada terima kasihnya. Ditawarin kehidupan kekal, gak ngucap syukur. Bagaimana kita bisa nggak peduli? Bagaimana kita bisa nggak simpati sama Yesus? Dia memberikan hidupnya bagi kita supaya kita memperoleh kehidupan kekal, kebaikan di dunia dan kebaikan di surga selamanya. Paket yang komplit, saudara. Dan tentunya yang ketiga adalah orang Majus. Tipe orang Majus
Yesus mereka menghormati, mereka mencari sampai dapat. Menghormati, mencari sampai dapat, dan membawa hadiah yang termahal. Orang yang tahu bagaimana mengembalikan ucapan syukur, mereka mendapatkan berkat. Tidak hanya di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Orang yang tidak simpati, yang cuek-cuek seperti itu, gak ada terima kasihnya, menjauh, gak peduli, cuek, nutup berkatnya sendiri, nutup bagi Farisi, nutup keselamatannya sendiri. Orang yang grateful, graceful, grateful, tahu berterima kasih seperti orang Yesus. Ini tipe-tipe kita belajar. Kedatangan Yesus di dunia ini akan membawa gejolak di dalam hati kita untuk melakukan ini, menghalangi dari melakukan ini. Dan ini tipe yang manakah saudara? Apakah saudara tentu bukan tipe Herodes? Apakah saudara tipe Farisi? Atau tipe orang Majus? Kiranya firman yang saya tuntun dalam bulan ini menolong kita menyediakan hati untuk kedatangan Yesus, menyediakan hati untuk setiap ujian, persoalan yang dihadapi seperti Pak Darno dan Pak Gianto. Apa yang Tuhan maksudkan? Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, supaya kita mengerti bahwa Yesus datang untuk transplant kita, transplant hidup. Dia mendonorkan kehidupannya, dia yang mulia, yang ajaib, yang luar biasa, yang bertata seperti luar biasa sekali sebagai raja. Dia datang ke dunia hanya menyelamatkan kita yang berdosa, dan kita bilang gak peduli. Kiranya pagi hari ini firman ini menolong kita semua untuk memiliki sikap hati yang baik, dan agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah timbul kehidupan. Dari hati itulah sumber kehidupan. Sehingga hidup kita, the spring of life, ditentukan oleh hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang Bapa sediakan bagi kami dengan kedatangan Yesus di dunia ini yang kami rayakan di hari Natal. Kami bersyukur bahwa saat-saat menjelang perayaan Natal ini, kami dipersiapkan dengan firman untuk membuka hati kami supaya kami memiliki hati yang baik. Kami memiliki simpati, kepedulian,
dan bahkan seperti orang Majus, kami juga mau menghormati, mencari sampai dapat, dan memberi yang terbaik, memberikan hidup kami bagi Sang Raja yang telah mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba titipkan firman ini ke dalam hati setiap pendengar, supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi termaterai di dalam hati mereka. Terima kasih. Terima kasih untuk firman yang ajaib, yang mulia, yang menghidupkan kami dan menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.